Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu dalam video yang saya buat. Dalam video ini saya mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang tentang surat Al-Lahab. Di dalam Asbabun Nuzul disebutkan bahwasanya surat Al-Lahab itu turun terkait dengan dimulainya dakwah Rasulullah Muhammad SAW secara terbuka. Jadi sebelumnya dakwah Rasulullah dilakukan secara tertutup, artinya pendekatannya adalah pribadi-pribadi. Rasulullah menemui seorang satu demi satu demikian. Nah, kemudian dakwah terbuka dilakukan mulai dengan cara mengumpulkan orang banyak. Nah, suatu saat dalam upaya dakwah terbuka ini Rasulullah naik ke atas bukit Sofa, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang. Wahai suku Quraisy, berkumpullah, wahai orang-orang, berkumpullah. Maka orang-orang pun mulai berkumpul dan mengerumuni beliau. Dan berkumpul mengerumuni Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai suku Quraisy, wahai manusia, jika saya mengatakan bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerangmu, apakah engkau percaya? Maka orang-orang tadi mengatakan, ya, saya percaya. Kepercayaan ini wajar karena Rasulullah SAW itu dari kecil memiliki pribadi yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Kemudian Rasul melanjutkan, ketahuilah bahwasanya aku adalah utusan Allah untuk memberikan peringatan kepadamu. Nah, jadi dakwah terbuka yang menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Nah, disinilah mulai terjadi kekacauan, ya, sehingga paman beliau yang bernama Abu Lahab ini termasuk orang-orang yang aktif, orang-orang yang vokal, ya, mengatakan, celakalah engkau, hai Muhammad, hanya karena inikah kami dikumpulkan. Nah, sebagai respon atas pernyataan Abu Lahab tadi, kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab ini. Ya. Nah, sobat sekalian, kita lihat bagaimana surat Al-Lahab ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Jadi Allah menyatakan bahwasanya Abu Lahab itu, ya, kedua tangannya akan binasa. Di sini Al-Quran mengambil kedua tangan karena tangan merupakan anggota badan yang menghasilkan suatu karya, baik karya itu untuk menyelamatkan orang, menolong orang, atau mungkin untuk mencelakakan orang. Maka di sini Al-Quran mengambil celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan, watabat, ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Ini sebagai mempertegas, ya, bagi orang awam bahwa yang binasa itu tidak hanya tangannya, walaupun di bagian awal tadi menyatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab, tapi sebagai penegasan, ya, dan dia akan binasa. Jadi Abu Lahab ini tidak hanya tangannya tapi seluruh badannya juga akan binasa, ya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Tidak ada yang mengatakan, berarti yang celaka hanya tangannya saja, ya. Enggak, tapi seluruh badannya akan binasa.
Saya ulang, tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Sobat muda sekalian, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Saat ayat yang pertama turun ini, Abu Lahab bilang, gampang, saya kan punya harta, saya suap besok, ya, biar saya tidak jadi binasa. Jadi penyuapan itu adalah hal yang biasa di dunia ini, ya, sering terjadi, ya, penyuapan, suap menyuap itu, ya, dengan harta, dengan uang, ya. Nah, di sini juga Abu Lahab menyatakan demikian. Gampang lah, nanti di akhirat saya suap, ya, yang akan membinasakan saya. Nah, sehingga kemudian orang jawab, ma'akhna anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya harta bendanya, karena Allah tidak akan bisa disuap oleh Abu Lahab, dan harta apa yang dimiliki Abu Lahab itu nggak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki Allah, dengan perbendaharaan Allah, ya, pencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Artinya kebinasaan itu tidak dapat dicegah oleh hartanya dan apapun yang dia coba untuk menyelamatkannya, ya, baik itu dengan bantuan karib kerabatnya maupun dengan anak cucunya, nggak bisa, ya. Nah, jadi apa yang dia usahakan maksudnya adalah, ya, segala karyanya termasuk anak-anaknya, ya, keturunannya tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab. Saya ulang ayat ini, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian ayat berikutnya, saya selana ronda talahab, ya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi siksaan tadi, kebinasaan tadi digambarkan berupa masuknya Abu Lahab ke dalam api yang bergejolak. Neraka itu digambarkan dengan api, ya, para sobat muda sekalian, karena siksaan api itu siksaan yang luar biasa. Kalau orang dipukul, selesai dipukul sudah, mungkin dia mati atau mungkin tidak mati, ya. Tapi siksaannya, rasa sakitnya sudah selesai. Tapi kalau api, ya, mengenai kulit kita, sakitnya luar biasa, namun tidak mematikan, sehingga siksaan api ini betul-betul menyakitkan. Ya, kalau kita lihat, kalau ada orang kena api, ya, mungkin sebagian besar badannya, maka dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa, dan itu hanya pada bagian kulit, sehingga tidak mematikan, ya. Nah, sehingga di sini digabungkan saya selana ronda talahab, kalau dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Karena beratnya siksaan api ini, sobat muda sekalian, sampai Rasulullah pun melarang kita membunuh binatang dengan api, ya. Membunuh binatang dengan api ini nggak boleh, ya. Misalnya kita mendapatkan tikus masuk perangkap, ya, kemudian kita siram dengan bensin atau dengan minyak tanah atau dengan pertalite, ya, kemudian kita bakar, nggak boleh, karena akan menyiksa luar biasa, ya. Bahkan mungkin bahan bakarnya sudah habis, dia belum mati, karena yang terbakar baru kulitnya, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau dengan gambaran tentang tikus yang dibakar tadi, ada orang yang mengambil cara, misalnya perangkap tadi dimasukkan ke dalam air sehingga tikusnya mati, maka dia membunuh tikus tadi tidak dengan cara yang menyakitkan. Nah, di sini digambarkan oleh Al-Quran bahwasanya Abu Lahab tadi, kebinasaannya tadi dengan saya selana ronda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
Nah, sebuah siksaan yang luar biasa ya. Sakit tapi tidak segera mati, itulah siksaan api. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, dalam tafsir Jalalain ini disebutkan bahwasanya istri Abu Lahab ini suka membawa kayu-kayu dan duri-duri yang diletakkan di jalan di mana Rasulullah SAW akan lewat. Nah, sehingga dikatakan demikian pula, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Saudara sekalian, terkait dengan kayu bakar, ya, kalau dihubungkan dengan kayu bakar tentunya memang secara fisik berupa kayu. Tapi bisa kita berikan pengertian lain bahwasanya kayu bakar ini adalah zat atau bahan yang bisa digunakan untuk memanas-manasi, membakar masalah, ya, membakar masalah, menyulut masalah. Ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan pula, penafsiran bahwasanya istri Abu Lahab ini adalah orang yang selalu memprovokasi masyarakat, memprovokasi orang-orang agar menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ini gambaran sebagai dari istri Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Nah, saya ulang, wa mratu hammalatal hatab, dan istrinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, ya. Nah, jadi istri Abu Lahab tadi juga akan masuk ke dalam api yang bergejolak, juga akan binasa, ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan ayat yang kelima, yang terakhir, fi jidha hablum min masad, ya. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Di dalam tafsir Jalalain ini saya temukan sebuah penjelasan kecuali hanya pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal tadi. Sobat-sobat sekalian, waktu saya muda dulu, anak-anak, pernah orang tua itu cerita bahwasanya dulu orang itu menyimpan api, karena dulu korek api itu tidak mudah dicari, ya. Korek api itu sulit dicari. Nah, dulu orang itu menyimpan api pada tali dari sabut. Jadi mereka orang dulu itu membuat tali yang panjang, kemudian ujungnya dibakar. Maka api ini ujungnya dibakar, ya, ujungnya dibakar, kemudian tali ini, api itu akan merambat pelan-pelan pada tali tadi, tali dari sabut tadi, ya. Nah, beginilah cara orang dulu menyimpan api, ya. Nah, saudara sekalian, kalau sekarang ini kita bisa melihat bagaimana obat nyamuk bakar, ya. Kita bakar pada malam hari pada salah satu ujungnya, kemudian api ini merambat pelan, begitu terus pelan, ya. Sehingga pagi hari pun obat nyamuk bakar itu masih menyala, ya. Beginilah cara menyimpan api. Nah, sehingga menjadi sinkron, menjadi cocok antara istri Abu Lahab pembawa kayu bakar, dan di lehernya terdapat tali dari sabut. Sehingga pas bahwasanya memang istri Abu Lahab ini digambarkan dia sebagai orang atau tokoh yang mendukung suaminya dengan cara membakar masalah, ya, memprovokasi masyarakat, memanas-manasi masyarakat, ya, memancing masyarakat untuk, ya, menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Saya ulang ayat yang kelima ini, fi jidha hablum min masad, ya. Yang di lehernya atau pada lehernya ada tali dari sabut. Sobat muda sekalian, kita ulang dari ayat yang pertama, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
binasalah ya, kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Ayat yang berikutnya, ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa-apa yang dia usahakan. Ayat yang ketiga, sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kemudian ayat yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Demikian pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Sobat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat Al-Lahab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, kesalahan dari yang saya sampaikan, datangnya dari kebodohan saya sebagai manusia yang lemah. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para penonton sekalian. Dan jika ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah yang maha berilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.